Nggak cuma hobi menembak senjata api yang punya tempat latihan. Komunitas penyuka senjata mimis atau senjata angin juga punya tempat latihan khusus. Mereka tergabung dalam komunitas Focus Shooting Club. Markasnya di lapangan Sukun, Tangerang. Hobi menembak kan yang saya tahu nih Pak, kalau misalnya kalau kita ke desa-desa atau ini juga banyak yang suka berburu. Apakah ini juga sama? Ya, senapannya apa segala macamnya? Ya, salah satunya memang ini juga untuk berburu. Dan kebetulan ini kita latihan metal siluet. Itu bagian dari simulasi berburu. Oh gitu, simulasi berburu dengan makanya sasarannya itu adalah bentuk hewan ya dari apa namanya besi-besi itu untuk simulasi berburu. Oh gitu. Banyak cara dan gaya yang bisa dilakukan. Yang pasti, tips nomor 1, posisikan badan kita senyaman mungkin sewaktu menembak. Lebih rileks, fokus pada target, tarik nafas, tahan nafas, dan keluarkan setengah. Lalu, tembak target kalau sudah yakin. Nah, kalau saya, nemu yakinnya itu tuh yang masih rada-rada susah. Kena nggak ya? Kena nggak ya? Bingung. Tembak reaksi udah. Tembak senapan angin juga udah. Ini nih. Ada satu bidang olahraga menembak lagi yang nggak boleh terlewatkan untuk dicoba. Berburu. Yap, kali ini saya ajak kalian berburu di sebuah hutan. Biasanya, hewan yang diburu ini merupakan hewan yang dianggap hama oleh warga sekitar dan sering merusak perkebunan warga. Coba lihat tuh, teman-teman pemburu lainnya sudah melakukan persiapan. Sebelum berburu, memang diwajibkan melakukan kalibrasi senjata atau istilahnya zeroing. Bakal ramai dan seru nih perburuan hari ini. Ya, sebelum berburu beneran mereka melakukan namanya zeroing. Jadi memadukan antara titik pertemuan antara skopnya sama si jatuhnya peluru itu harus disamain. Jadi supaya perkenaannya betul-betul tepat. Nah, pakai ini. Itu ada di sana, ditembak. Itu di antara pohon-pohon kita cari yang tempat yang nggak berbahaya, nggak ada tempat orang lewat di belakangnya, jadi aman. Sering. Saya pun nggak mau ketinggalan aksi nih. Mau coba zeroing Percobaan pertama si titik jatuhnya peluru di target itu agak ke kanan sedikit, jadi makanya supaya titik jatuhnya peluru sama teleskop itu sama, di zeroing. Jadi di sini ada di teleskopnya itu ada yang namanya turret, ini Mas Edo ya, turret. Jadi kita putar tempat bebidiknya mata kita itu agak kanan dikit, gitu. Jadi supaya sama titik jatuhnya peluru. Cobaan kedua oleh Bima Prasetya. Berburu juga ada etikanya loh. Kita nggak boleh asal menembak buruan. Hewan terancam punah dan hewan-hewan yang masuk dalam perlindungan undang-undang jelas tidak boleh diburu. Kalau misal sampai diburu, hukumannya bisa penjara atau denda sejumlah uang. Berburu yang dilakukan teman-teman saya ini bukan untuk memusnahkan suatu populasi hewan yang dianggap hama, tapi mengendalikan jumlah populasinya agar tidak mengganggu ladang masyarakat. Bagaimanapun juga, keberadaan hewan-hewan ini harus tetap ada untuk menjaga ekosistem alami di dalam hutan. Berapa Pak kecepatan pelurunya tadi Pak? 900 feet per second. 900 feet per second. Berarti kalau meter per secondnya itu sekitar 300 meter per second. Jadi per detik 300 meter. Jadi satu udah 300 meter itu. Iya. Sedangkan kalau misalnya mobil Ferrari aja yang 100 km dalam 3 detik aja, itu baru 100 km dalam 3 detik.
100 km ya. Iya, betul. Berarti kalau itu 300 susah saya ngitungnya. Analoginya gini yang Tetep penting aja. tadi Mas Bidik tarik picu sasaran kena. Sasaran kena itu ya? Udah, kena udah. Tanpa berkedip tentu sasaran kena jatuh udah gitu. Mobil baru start itu. Iya, Baru start. Itu kecepatan yang saya bilang tadi, ini kecepatannya walaupun ini senapan angin tapi berbahaya. Nah, kita harus benar-benar safety. Gimana? Seru nggak hobi saya yang satu ini? Sampai ketemu di hobi-hobi lainnya yang nggak kalah serunya ya.